Lihat kebunku penuh dengan buah, ada pepaya juga buah naga. Tanam-tanam selesai. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manas Channel. Ya, di pagi yang ceria ini, meskipun agak mendung ya cuacanya, jam 7 masih sendu hawanya. Semalam hujan dan di pagi hari ini sedikit turun embun. Saya sudah ada di depan rumah ya, di halaman rumah, dan rencana pagi ini saya mau menanam tanaman. Di sini saya ada beberapa bibit tanaman ya. Pohon anggur, pohon labu, dan juga ada bibit pepino atau melon mini yang rencana akan saya tanam di sekitar sepanjang sini, di aliran got depan rumah. Ini tempat pembuangan air dari daerah atas sana yang nanti akan saya tanam di sekitar pinggiran sini. Meskipun di sini sudah ada beberapa tanaman seperti itu, pohon pepaya yang sudah mulai berbuah, yang waktu itu pernah saya videokan cara membuat pepaya kerdil ya, yang awalnya tinggi sekali, sekarang sudah kerdil dan mulai berbuah. Dan rencananya akan saya tanam di sekitar sini. Sini juga ada pohon mangga, di situ ada pohon tin, di sini juga ada pohon pepaya California, namun sudah terlalu lama pohon pepaya Californianya ini. Nanti akan saya tebang, saya kerdilkan lagi. Jika memang masih bisa bertahan hidup, dia akan berbuah lagi. Kondisi pendek ya, sebelah situ. Dan sebelahnya juga ada pohon apa itu namanya ya, buah naga. Pohon buah naga ini sudah lumayan lama sih, hampir 1 tahun, tapi belum ada tanda-tanda keluar bunga atau buahnya. Ya sabar sajalah, karena juga tanpa perawatan ini, tanam terus ditinggal sambil diawasi. Dan sebelah sini pohon mangga gadung ini sudah mulai mengeluarkan bunga, dan ada beberapa calon buah yang sudah terlihat di sebelah sini, pentil. Tapi masih spekulasi ya, entah itu jadi hingga besar atau tidak, karena di tempat saya ini meskipun yang seharusnya sudah musim panas, tapi terkadang masih turun hujan, dan sekali turun hujan tuh sangat lebat sekali, sehingga mengganggu dari penyerbukan buah pohon bunga mangga ini ya. Ini ada beberapa yang lumayan selamat ya, tapi juga masih untung-untungan karena kondisi masih kecil seperti ini. Bisa juga nanti dia rontok. Dan ini juga lumayan banyak sebenarnya yang sudah jadi, tapi ya juga masih peruntungan lah. Dan contohnya ini kemarin baru berkembang, baru pecah bunganya, kemudian hujan ya habis lah, tinggal beberapa ya sudah. Sekarang saya mau langsung saja mulai menanam pohon pepino terlebih dahulu, yang akan saya tanam di sebelah dari pohon pepaya itu. Sebenarnya saya ada beberapa bibit buah pohon pepino, hanya saja yang sebagian lagi nanti rencana akan saya jadikan tabu lampot ya. Saya tanam di dalam pot ya, itu di episode selanjutnya sajalah. Yang sekarang ini langsung saja kita tanam pepino, labu, dan pohon anggur. Langsung saja. Untuk yang satu ini pohon durian, rencananya nanti akan saya grounding dan kedepannya akan saya sambung pucuk, kemudian
Saya tunggu hingga besar lalu didongkel. Saya akan mencoba melakukan pendongkelan ketika umur dan kondisi sudah siap ya, kondisi batangnya sudah agak besar, baru saya akan melakukan pendongkelan kemudian karantina, tapi masih lama lah prosesnya. Oke, langsung saja ke mulai penanaman. Ini pertama kali saya menanam pohon pepino ya, karena saya tertarik dengan buahnya dan katanya buahnya tuh enak dikonsumsi. Jadi saya coba-coba beli online ya di Allshop waktu itu dan mendapatkan bijinya, kemudian saya semai dan sekarang coba tanam. Untuk tanaman anggur ini belum valid ya jenisnya apa, jadi saya tanam saja sebagai batang bawah yang rencana nanti akan saya sambung dengan entres, mungkin varietas lain ya, varian lain entah itu Heliodor, Jupiter atau varietas anggur impor lainnya. Dan untuk benih labu ini saya dapat dari tetangga sebelah, waktu itu dia memberikan bibit dari buah labu Halloween ya, daripada nolak rezeki nggak baik, saya terima dan saya semai, ternyata tumbuh. Ya sudah, langsung ditanam saja, karena apa yang kita tanam itu adalah yang akan kita tuai nantinya. Meskipun terkadang kita menanam padi, tumbuhnya pun suka teki. Tapi yang jelas menanam adalah kegiatan positif, tidak ada salahnya kita tanam. Hitung-hitung kita membantu menambah oksigen ya, dengan menanam pohon sehari satu batang saja itu sudah lebih baik daripada tidak sama sekali. Hitung-hitung memanfaatkan lahan pekarangan sekitar ya, daripada tumbuhi rumput liar. Dilihatnya juga tidak nyaman karena bisa jadi malah menjadi sarang dari binatang-binatang liar atau binatang melata, ular atau sejenisnya. Lebih baik kita tanam tanaman yang bisa menghasilkan. Dan untuk pohon pepaya ini yang rencana akan saya jadikan tanaman generasi kedua ya, dengan cara saya akan menebangnya, berharap nanti akan tumbuh trubus tunas baru di bawahnya, dan itu akan membuat pohon menjadi produktif lagi dalam mengeluarkan buah, karena di sana buahnya juga sudah mulai habis ya. Cara untuk memproduktivitas apa sih namanya, pokoknya cara untuk meregenerasi pohon pepaya itu seperti itu. Jika dikira sudah terlalu tinggi, maka tebang, dia akan tumbuh tunas baru. Kita akan pelihara tunas baru itu, cukup satu saja yang kita pelihara, dan nanti dia akan produktif lagi dalam mengeluarkan buah. Tapi saya juga tidak terlalu yakin karena usia dari pohon pepaya ini juga sudah terlalu lama ya, sudah lebih dari 2 tahun ya. Untung-untungan saja kalau begitu. Langsung kita eksekusi. Halo. Oh, lagi nyuci baju. Nebang pohon paya, guys. Untuk mencegah terjadinya pembusukan batang pada pohon pepaya ini, setelah kita melakukan penebangan batangnya, saya menutupnya dengan plastik ya, agar tidak ada air hujan yang tertampung di dalam batang pohon pepaya ini. Oke, selesai juga akhirnya pemangkasan atau regenerasi pohon pepaya.
agar tidak terlalu menjulang tinggi dan bisa berbuah lagi seperti ini. Jangan lupa untuk menutupnya ketika sudah memotong batang dari pohon pepaya ini untuk mencegah terjadinya pembusukan batang, karena ya kita tidak tahu kapan turun hujan. Jika air hujan memasuki lubang yang sudah kita potong ini dan mengendap di situ akan menimbulkan pembusukan. Sudah selesai, ini juga sudah selesai, dan semoga saja pohon buah naganya bisa cepat berbuah meskipun dia berdempetan dengan pohon pepaya ya. Kemudian ini penanaman bibit-bibit kecil pepino bersama dengan rerumputan di sekitarnya ya. Mungkin lain kali akan saya bersihkan gulma-gulma yang ada di sebelahnya. Dan ini juga pepino juga. Ini pohon tin. Di sini ada anggur. Di sini pohon mangga yang akan saya rubah nanti. Ini sementara ini pohon gadung ya, pohon mangga gadung yang rencananya nanti akan saya sambung dengan pohon mangga jenis mahathir atau okyong mungkin. Kita lihat saja nanti saya mendapatkan bahan apa untuk sambung pucuk atau entresnya. Kemudian ini juga ada labu Halloween. Sini anggur. Di sini labu lagi, dan labu lagi. Sengaja labu saya tempatkan agak di belakang ya, karena dia tanaman merambat. Jadi agar bisa menempatkannya nanti di sebelah sana saja, tidak mengganggu area halaman rumah. Sebelahnya juga sudah ada pohon pepaya. Pepaya ini sudah mulai berbuah ya. Meskipun bentuknya seperti ini, tapi dia tetap mau berbuah. Sebenarnya dari awal saya salah, bukan salah sih namanya, lupa saya. Ketika tunas mulai tumbuh, ada baiknya kita cengkal atau kita kita beri acir agar pertumbuhan dari batang ini lurus ke atas, tidak seperti ini. Karena waktu itu saya kurang memperhatikan alias lupa. Setelah selang beberapa bulan baru ingat, dan ternyata bentuknya sudah seperti ini. Ya emang agak unik, tapi ya, nggak apa-apa lah. Dan sisa dari pohon pepaya itu saya hancurkan, saya potong kecil-kecil, saya jadikan pupuk alami ya, kompos. Nanti akan dengan sendirinya terdekomposisi di alam ini. Sebenarnya tidak ada yang namanya sia-sia di alam ini. Semua siklus alam ini sudah sangat sempurna. Hanya tinggal kita saja mau memanfaatkan, mau berusaha mau memanfaatkan lingkungan alam sekitar ini. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya pesan dari saya. Manfaatkanlah halaman sekitar untuk tanam-tanaman. Setidaknya kita bisa sedekah ikhlas tanpa pamrih. Sedekah apa itu bang? Tentu saja dengan kita menanam tanaman, kita sudah menyedekahkan oksigen, dan orang yang lewat di sekitar pasti akan menghirup oksigen itu. Tanpa kita sadari, kita sudah bersedekah tanpa pamrih. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.